Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lia Putri. Kali ini saya akan membahas materi tentang BD Vaxlirik dan Vitek. BD Vaxlirik Cell Count System merupakan alat sitometri berbasis laser yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur karakteristik fisik dan kimia sel atau partikel dalam campuran cairan. Ini memberikan informasi yang cepat dan kuantitatif tentang ukuran sel, kompleksitas, dan intensitas fluoresensi. CFCM adalah metode analisis untuk mendiagnosis berbagai komponen seluler seperti asam nukleat, lipid, protein, organel atau lisosom mitokondria, serta fungsi komponen tersebut atau viabilitas aktivitas enzim, dan pengamatan suatu jenis subset sel yang terdapat pada suatu populasi sel. Misalnya pada diagnosis leukemia dengan mengamati sel limfosit pada suatu populasi PMBC. Prinsipnya flow cytometry untuk menghitung dan menganalisis sel secara akurat menggunakan pewarna atau penanda fluoresen untuk memberi label pada sel yang diinginkan, yang kemudian dilewatkan melalui sel aliran di mana sel tersebut disinari oleh laser dan dideteksi oleh sensor optik. Hal ini memungkinkan kuantifikasi dan karakterisasi sel yang terdapat dalam sampel biologis. Cara penggunaannya, yang pertama pastikan alat dalam keadaan baik, yang kedua siapkan reagen yang ingin digunakan dan sampel yang akan dianalisis, yang ketiga tentukan parameter seperti filter, detektor, dan jenis analisisnya, yang keempat tentukan parameter laser seperti voltase, detektor, dan lain-lainnya, yang kelima gunakan kontrol positif dan negatif, yang keenam lalu running sampel, yang ketujuh gunakan perangkat lunak untuk analisis data sel atau partikel. Ke-8, identifikasi berdasar parameter yang diukur. 9, dokumentasi hasil lalu simpan data. Selanjutnya ada bagian pertama ada tangkai pembuangan, yang kedua ada tangkai larutan set, ketiga ada BD Vaxlirik Countometer, yang keempat ada BD Vac Universal Reader, yang kelima perangkat lunak. Selanjutnya ada bagian yang tampak depan. Pertama indikator status sitometer, yang kedua indikator status akuisisi, yang ketiga ada indikator status cairan, yang keempat ada pintu sample injection top, yang kelima ada pintu top manual, yang keenam ada deretan detektor heptagon di belakang pintu depan, yang ketujuh itu pintu akses untuk saringan cairan set pada sisi kiri cytometer. Ada bagian tampak samping. Pertama ada tombol power cytometer, yang kedua panel penghubung, yang ketiga konektor internet untuk perangkat kerja, yang keempat ada AC power circuit breaker pemutus aliran, yang kelima captive screw untuk pintu depan, yang keenam grip area atau area pegangan untuk pintu depan. Selanjutnya ada kalibrasi. Pertama kalibrasi instrumen menggunakan kalibrasi thin flow cytometry, yang kedua ada kalibrasi fluoresensi menggunakan standarisasi dan kalibrasi untuk perbandingan data antara data instrumen, yang ketiga ada kalibrasi ukuran menggunakan perkiraan ukuran sel pada sampel dan dibandingkan sinyal FCS dan sinyal mikrosfer referensi. Selanjutnya ada troubleshooting. Intensitas fluoresensi tinggi yang tidak terduga seringkali disebabkan oleh pengaturan instrumen, protokol immunostaining atau desain panel untuk mengatasi pengaturan instrumen yang tidak sesuai. Penggunaan dapat mencoba mengurangi daya laser, mengurangi penguatan, atau mengoptimalkan tegangan tabung pengganda foto atau PMT dengan bantuan kontrol yang sesuai. Selanjutnya ada Vitek, merupakan alat yang memanfaatkan teknik biokimia otomatis untuk mengidentifikasi bakteri mencakup aerob dan anaerob, bakteri gram positif dan gram negatif, dan jamur. Cara penggunaannya menggunakan kartu khusus untuk masing-masing klasifikasi bakteri. Setiap kartu memiliki barcode untuk memuat informasi mengenai tipe produk, jumlah masa kadaluarsa, dan disambungkan ke tabung untuk inokulasi. Terdapat 4 jenis kartu, yang pertama GN, yang kedua GP, yang ketiga IST, yang keempat ada BCL. Prinsipnya untuk identifikasi jenis kuman atau bakteri melalui biokimia dan tes sensitivitas kuman atau bakteri pada antibiotik secara otomatis.
ada bagian tampak luar. Yang pertama ada pintu pengambilan data, yang kedua ada pintu depan, ada pintu atas, pintu inkubator, yang kelima ada pintu pengumpulan sampah. Selanjutnya ada bagian tampak dalam. Pertama ada tempat pembacaan data, yang kedua ada tempat pengumpulan sampah, yang ketiga ada tempat inkubator atau pembacaan sampel, yang keempat ada panel kontrol. Untuk kalibrasinya itu, pertama itu ada kalibrasi pabrik, yang kedua atau jika tidak dengan kalibrasi pabrik bisa dilakukan dengan melakukan penanganan pada kartu scanning mekanisme dan pemanasan mempertahankan suhu inkubator 3,5 derajat Celcius. Yang kedua itu ada suhu inkubasi secara otomatis diverifikasi selama inisiasi instrumen, VTEX, dan komputer. Selanjutnya, hasil untuk kalibrasi instrumen tensi cek digital harus berada dalam kurang lebih dari 0,10 dari standar yang digunakan untuk mengkalibrasi instrumen. Selanjutnya ada troubleshooting. Jika ada tanda-tanda kerusakan, kita periksa sensor dan detektor lalu bersihkan atau ganti bila perlu ada yang diganti. Jika hasil yang keluar tidak akurat, lakukan tes kontrol kualitas dengan menjalankan tes kontrol kualitas untuk memastikan bahwa alat VTEC menghasilkan hasil yang akurat dan konsisten. Pesan kesalahan, periksa semua pesan kesalahan yang muncul pada tampilan instrumen. Selanjutnya, suhu dan lingkungan. Pastikan perangkat beroperasi pada suhu dan kondisi lingkungan yang disarankan. Terakhir, hasil tidak akurat, periksa kembali apakah sampel disiapkan dengan baik dan sesuai persyaratan atau lakukan tes QC. Untuk pembacaan hasil, interpretasi hasil dari alat VTEC bergantung pada jenis uji yang dilakukan. Umumnya hanya disajikan dalam bentuk tabel atau laporan yang menyediakan informasi tentang identifikasi mikroorganisme tertentu dan sensitivitasnya terhadap berbagai antibiotik. Contohnya seperti uji sensitivitas antimikroba dan identifikasi mikroorganisme. Selanjutnya ada nilai minimal inhibitory concentration atau MIC dan interpretasi. Interpretasi hasil dilakukan dengan mempertimbangkan jenis mikroorganisme yang diidentifikasi, sensitivitasnya terhadap antibiotik, serta kondisi klinis pasien. Interpretasi hasil ini dapat membantu dalam pemilihan antibiotik yang tepat untuk pengobatan infeksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.